Ada dugaan kami bahwa kepala desa misalnya gitu, jalan cagak ini, nah ini juga wajib diperiksa. Ada nggak keterkaitan yayasan? Ada nggak keterkaitan kasus pembunuhan? Ada nggak? Karena kami melihat, kenapa kami ungkapkan kepala desa? Karena beberapa waktu sering sekali pada saat perkara ini stuck di 2 tahun sebelum terbukti, pertemuan demi pertemuan dilakukan di kantor desa, digunakan fasilitas itu untuk mengumpulkan, dan di situ ada terdakwa utama, pelaku utama itu Pak Yosef. Putusan dari pengadilan tinggi mengenai upaya hukum banding yang ditolak. Monggo, Pak. Komentar kami ya sebetulnya biasa saja, karena memang kita juga sudah update gitu ya dari SCPT bahwa sudah ada info banding yang diajukan oleh terdakwa Yosef itu ditolak gitu kan. Ya kita menilainya dari awal memprediksi bahwa ini akan ditolak karena ini kan kasus pidana kan, dan pemeriksaan kasus pidananya sudah jelas dan transparan dan terbukti semua di dalam persidangan, sehingga kami meyakini bahwa upaya apapun yang dilakukan oleh terdakwa Yosef ini pastinya dan seharusnya sewajarnya itu akan ditolak gitu loh. Bahkan apabila dimungkinkan malah bisa menyesuaikan dengan tuntutan jaksa seumur hidup, tetapi faktanya kita dapat info hari ini bahwa putusannya sudah ditolak di bandingnya, di PT-nya gitu kan. Dengan upaya hukum yang dilakukan banding, ini sudah dikatakan ditolak ya, Bang. Masih ada peluang lain, misalkan dalam hal ini kasasi. Bagaimana nih terkait hal ini? Upaya hukum dari masing-masing pihak gitu ya. Seperti halnya Danu, kita menyimpulkan bahwa kita tidak melakukan banding gitu kan. Nah sekarang ketika bandingnya ditolak dari sisi terdakwa Yosef, ya mungkin mereka akan mengajukan kasasi, mungkin juga mereka akan PK, nanti silakan saja gitu. Tapi saya meyakini bahwa hukum ini sudah sangat jelas dibuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa ini ya merupakan pelaku utama dalam pembunuhan. Jadi kami meyakini apapun upayanya, kami meyakini bahwa hasilnya itu akan sama gitu, akan menguatkan putusan di pengadilan negeri gitu, Bang. Lalu bagaimana nih, Bang, hubungannya dengan ketiga orang tersangka yang saat ini masih belum ditahan dengan adanya informasi yang kita terima bahwa banding yang dilakukan oleh Yosef Hidayah melalui kuasa hukumnya ditolak. Bagaimana nih, Bang? Apakah dengan ditolaknya upaya hukum banding ini akan lebih mempercepat proses hukum untuk ketiga tersangka yang saat ini belum ditahan, Bang? Dulu saya luruskan gitu ya, bahwa bahwa yang tiga lagi ini sejak awal prosesnya tidak ada yang berubah, semua tetap dilakukan percepatan. Siapapun yang terkait dalam proses pencairan dana BOS di yayasan tersebut itu wajib diperiksa, dan kami sinyalir itu adalah bagian dari para tersangka, dari ketua, sekretaris, bendahara, berganti, bahkan oknum yang memfasilitasi. Misalnya contoh, ada dugaan kami bahwa kepala desa misalnya gitu, jalan cagak ini, nah ini juga wajib diperiksa. Ada nggak keterkaitan yayasan? Ada nggak keterkaitan kasus pembunuhan? Ada nggak? Karena kami melihat, kenapa kami ungkapkan kepala desa? Karena beberapa waktu sering sekali pada saat perkara ini stuck di 2 tahun sebelum terbukti, pertemuan demi pertemuan dilakukan di kantor desa, digunakan fasilitas itu untuk mengumpulkan, dan di situ ada terdakwa utama, pelaku utama itu Pak Yosef. Jadi kami minta oknum-oknum ini untuk segera diperiksa, mana tahu akan lebih membuat kasus ini terang benderang gitu Pak Keri. Jadi di samping yayasan, obstruction of justice, dan ketiga orang ini kita terus kejar terus. Kita terus push terus penyidik untuk segera tiga orang ini dilimpahkan ke perkara sehingga bisa disidangkan. Untuk kedua korban, Pak. Nah, yang ingin kita tanyakan bahwa di dalam kasus Subang ini sampai akhirnya sulit sampai 3 tahun ini kasus Subang bisa terungkap, itu juga
berawal dari pengakuan klien abang yaitu Muhammad Ramdhanu ya bang. Nah, yang ini kita tanyakan, apakah memang usaha yang dilakukan oleh abang, karena memang di dalam kasus Subang ini kita mendengar adanya juga obstruction of justice ya bang. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan oleh abang untuk mengungkap terkait adanya OOJ di dalam kasus Subang ini bang? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa terjadinya pemeriksaan obstruction of justice, terjadinya pemeriksaan yayasan, ini semua adalah upaya kita nih Kak. Yang pertama, kalau kita dengar ada rekan-rekan pengacara baru masuk dalam kasus yayasan, itu kan pada saat pemeriksaan sudah berjalan, gitu ya. Jadi yang dari awal menekan bahwa meminta bahwa yayasan ini harus diperiksa itu kita dari awal, karena benang merahnya pasti ada di situ, gitu loh. Obstruction of justice itu dari awal. Kasusnya dari mana tau nggak? Dari Banpol kan gitu. Banpol ini kita lah pertama kali yang membongkar, dan ternyata dalam persidangan terbongkar bahwa Banpol itu sengaja tragedi Banpol ini sengaja diciptakan untuk menjebak Danu kan gitu. Jadi memang kita memang sudah sejak awal mendorong untuk semua hal ini bisa dimaksimalkan gitu kan. Nah bang, karena memang abang sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga korban, nah dalam hal ini kalau seandainya ada pertanyaan ini juga dari pemerhati kasus Subang ya bang, sampai sejauh mana sih dalam hal ini dalam intinya proses pengungkapan, apakah memang pihak kepolisian sudah melakukan lidik ya, atau ya intinya kita ingin mengetahui bang, mungkin sudah sampai sejauh mana terkait proses adanya obstruction of justice di dalam kasus Subang ini bang? Ya, karena ini kan sebetulnya wilayah ini wilayah internal kepolisian ya, karena obstruction of justice itu sebetulnya kan lebih banyak di dugaan oknum polisi yang berusaha untuk mengaburkan kan gitu kan, mengaburkan penyelidikan, dan sampai akhir kita sudah tahu banget bahwa kasus ini 2 tahun tidak bisa diungkap karena ada pengkaburan yang dilakukan oleh oknum tersebut gitu loh. Jadi kami meyakini bahwa kasus pemeriksaan obstruction of justice, pemeriksaan yayasan ini berjalan dengan semestinya. Berjalan kok Bang itu. Tidak ada berhenti di tempat, tidak ada kesannya tidak berjalan tuh nggak ada, semuanya berjalan. Dari proses yang berjalan sekarang ini, apakah memang bang sudah ada pelanggaran hukum dari lidik yang dilakukan oleh pihak kepolisian bang terkait persoalan dana bos misalkan? Kasus yayasan itu ya. Betul. Kalau saya lihat malah sudah mulai ditetapkan sebagai, ada yang sudah beberapa oknum mulai akan ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang kita dengar. Masalah siapanya yang ditetapkan tersangka ya kita tidak bisa open di sini gitu Kang Heri. Tapi yang saya dengar info kan kita sudah berkirimkan surat kan, artinya kita juga dapat info dari penyidik gitu ya, perkembangan dari penyidikan yayasan itu ada beberapa memang yang disinyalir dapat dikategorikan sebagai tersangka gitu kan. Dan kita minta bukan cuma satu, misalnya contoh sebagai ketua, enggak, semuanya ini berkaitan gitu kan. Jadi bukan hanya ketua saja ya, sekretaris ya, bendahara ya, staf-stafnya yang ikut membuat pelaporan kan, ini semua kerja tim namanya kan. Gitu.